warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabar hari ini para santri? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah kita akan mulai materi hari ini, pagi ini. Insyaallah akan dimulai dengan materi awal di kupas tuntas huruf hijaiyah, yaitu huruf hamzah dan ba. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita membaca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوانا رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين برحمتك ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke materi. Insyaallah materi kupas tuntas huruf hijaiyah ini insyaallah akan disampaikan oleh Umi Emma. Pada Umi Emma kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Nih bapak-bapak semuanya nih. Alhamdulillah. Baik. Tadi kita sudah dibuka ya sama Ustaz Zaki. Sekarang kita mulai saja. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Baik, kita ya. Sudah nampak itunya. Sudah kelihatan? Sudah. Oh, ya. Baik. Baik, Bapak-bapak. Baru pertama nih saya ngajar Bapak-bapak nih. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ya Pak ya. Baik, kita akan mulai kupas tuntas huruf hijaiyah. Yang pertama adalah hamzah. Huruf hamzah. Huruf hamzah ini sudah tahu tempatnya adalah makhrajnya itu adalah di al-halqi. Ya, al-halqi itu adalah tenggorokan. Pasnya adalah di aqsal halqi, adanya di bawah. Ya, adanya di bawah sini. Keluarnya dari aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Cara membunyikan huruf hamzah ini memiliki 5 sifat. Yang pertama adalah al-jahr, jahr. Ya, secara nafas ya, secara nafas apakah dia mengeluarkan atau tidak. Nah, al-jahr untuk huruf hamzah ini adalah al-jahr, tidak mengeluarkan nafas ketika menyebutkan hurufnya, yaitu keluar begitu saja ya. A dengan terbuka ya. A. Nah, seperti itu, agak terbuka dan agak disenyumkan sedikit ya, agak melebar ke belakang. A untuk menghindari bocor melalui hidung ya, melalui hidung. Jadi harus dibuka. A. Nah, seperti itu. Dia sama sekali tidak mengeluarkan nafas. Kemudian secara suara dia tertahan suaranya. Ya, asyiddah. Dia asyiddah. Nah, asyiddah ini
bisa dilihat ketika dalam keadaan sukun. Misalnya ya, nah seperti itu ya. Ba, Ya. ada hamzah di belakangnya, kita sukunkan, maka akan kita tahan. Tidak boleh seperti ini. Ba, nah ya kuluna, misalkan seperti itu ya. Ya kuluna, itu tidak boleh. Jadi jangan sampai hamzah itu seperti ada perosotan. Gitu. Harus tegas dan tidak sama sekali mengeluarkan suara. Jadi tertahan, terhenti ya. Seperti ini ya. Ya kuluna mu'minuna. Nah, jadi terhenti. Tidak boleh mu'minuna. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah secara lidah, ya, dari segi lidah, itu lidahnya tidak terangkat. Nah, coba perhatikan ya. Nah, tidak terangkat kan, dia menghampar ya. Menghampar. Nah, itu tidak terangkat sama sekali. Kemudian dia juga tidak merapat. Kalau dia sudah tidak terangkat, tidak mungkin merapat. Kalau merapat itu seperti ini ya. Misalnya ini langit-langit, nah ini lidahnya dia merapat seperti ini. Nah, ini tidak akan mungkin ya. Terangkat pun tidak, apalagi merapat. Nah, huruf-huruf yang al-istifal dan al-infitah ini merupakan huruf-huruf tipis. Nah, kemarin pada saat kita pembukaan sudah saya sampaikan ya, bagi yang kemarin ikut, berarti huruf-huruf yang merupakan huruf-huruf tipis adalah huruf-huruf yang bervokal A. Ya, kalau huruf tebal itu huruf-huruf yang bervokal O, kecuali ro. Seperti itu ya. Nah, ini termasuk huruf tipis. Kemudian dia secara sulit atau tidaknya huruf itu dikeluarkan termasuk huruf al-ismat. Ismat itu adalah huruf yang sulit ya. Ya, bagi orang Arab huruf yang sulit itu adalah huruf yang jauh dari bibir, jauh dari pintu, jauh dari pintu keluarnya yaitu bibir ya. Nah, itu jauh ya, jauh dari bibir ya. Dia ada di belakang. Nah, itu termasuk sulit bagi orang Arab, itu sulit bagi orang Arab aja sulit ya, apalagi kita ya. Yang bagi bahasanya sendiri itu sulit. Dan harus hati-hati. Nah, tadi yang saya bilang kenapa harus hati-hati? Kalau kita tidak hati-hati, maka kadang-kadang bocor dari hidung. Kenaikan, kagak kenaikan turun. Nah seperti itu, hati-hati ya. Atau dia jadinya terarohoa atau tertawasud ya, mengalir suaranya. Seperti misalnya kalau kita sukunkan mu, nah seperti itu. Jadi harus mu. Nah, itu harus hati-hati ya. Baik, coba kita lihat, angkat sedikit mohon maaf, biar kita melihat ininya. Contoh bacaannya. Materinya agak diangkat sedikit. Nah, coba kita lihat di situ ya. Ada 3 baris yang hamzah. Ata muruna waya kuluna wal mu'minuna. Nah, kan lihat hamzah sukun di situ ya. Mu'minuna. Nah, kenapa di sini kita berikan sukun? Karena setiap huruf yang disukunkan maka akan menampakkan semua sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya akan nampak ketika dia dalam keadaan sukun atau dalam keadaan bertasdid. Contoh misalnya ba, nah, seperti itu ya. Sebelum kita berlatih lagi ke kalimat selanjutnya, kita lihat dulu, coba lihat, naikin ke atas, kita lihat di mana sih sebenarnya makhrajnya huruf hamzah. Ada gambar di bawah, silakan dinaikkan sedikit. Nah, ada dia turun sedikit huruf A ya, hamzah nih, hamzah, lihat, nggak apa-apa, naik lagi, benar tadi naik. Nah, ini ada huruf hamzah, coba di warna ungu ya, ada warna ungu, ada di bawah sini ya, itu nah, itu keluarnya huruf hamzah, rumahnya di sana. Baik, kita lanjut ke huruf ba. Sampai di sini sudah cukup memahami huruf A tadi, huruf hamzah? Paham.
Ya, cukup paham ya. Sekarang kita masuk ke Paham. huruf ba. Karena kita kan satu hari 2 huruf ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf ba. Huruf ba, makhrajnya adalah di asyafatain. Di bibir ya, asyafatain. Secara nafas sama dengan huruf hamzah ya. Dia al-jahar ya. Jahar yaitu jelas tidak mengeluarkan nafas. Nah, sama ya. Ba ya. Ba. Kemudian secara suara dia juga asyiddah, sama juga dengan hamzah ya, dia asyiddah, tertahan suaranya. Contoh misalkan up, tertahan ya, up. Hanya saja nanti huruf ba ini punya sifat yang tidak berlawanan ya. Nanti adalah kolkolah yang paling bawah. Nah, nanti ketika dia disiddah langsung ada kolkolahnya. Nah, kemudian dia juga al-istifal sama, al-infitah sama juga karena huruf tipis ya, huruf tipis terbuka, ba, lidahnya tidak terangkat dan juga tidak merapat. Kemudian, nah secara sulit atau tidaknya karena dia dekat banget dengan bibir dan suaranya juga bersandar kepada bibir, bagi orang Arab itu sangat mudah untuk menyebutkan huruf ba, ringan menyebutkannya ba. Nah kebetulan huruf kita juga ada ya, B, sama ya, huruf ba, ringan gitu mengeluarkan huruf idlak ini, ringan diucapkan ya, huruf ba. Nah terakhir adalah kolkola, memantul yang tadi ya. Nah ketika kita sukunkan maka kita siddahkan, setelah siddah berakhir langsung dengan kolkola. Contoh ab, nah gitu ya, ab, agak naik sedikit Ustaz. Nih, al-abtaru. Kita baca dulu ya semuanya. Ya, ini belum ada sukun, belum kita sukunkan, semuanya kita baca. Belum ada wakaf, jadi kita baca semua. Al-abtaru, abwaban, al-mabtuthi. Nah, itu ada kolkolah di sana. Nah, ini kolkolah yang ada di tengah ini juga ya, secara hukumnya di tengah ya. Jadi dia membacanya agak ringan ya. Ab, nah gitu. Kita siddahkan dulu ab, kemudian baru dia kita pantulkan. Memantulnya alami ya, alami. Jangan ada hamzah di belakangnya. Contoh misalkan al-abtaru, taru be ya. Jadi bukan al-ab tetapi al-ab. B-nya apa ya, ringan ya, al-ab, nah gitu ya, bukan ab, karena kalau ab dia seperti ada hamzahnya, sehingga ketika digabung ya, diwasalkan al-ab taru abwaba, itu yang keliru ya. Jadi yang bacanya adalah ringan. Kita lihat dulu gambarnya, mahrajnya. Nah ini mahrajnya ba, di bibir ya, di dua bibir. Sangat mudah untuk bagi orang Arab, itu mudah gitu untuk huruf-huruf yang bersandar pada bibir ya. Seperti itu ya. Huruf ba ini kalau dalam keadaan sendiri namanya ba. Ya. Ada hamzahnya ba, tetapi ketika dia sudah diharokati, dia tidak lagi menjadi ba bi bu, tapi ba bi bu. Ya, seperti itu, ba. Kalau seandainya belum ya ba. Nah. Baik, sekarang kita kalau sudah paham ba, sudah paham banyak? Alhamdulillah ya. Baik, sekarang kita praktek ya bagaimana cara membacakannya. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari baris pertama dan baris kedua, yaitu hamzah dan huruf ba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna wa ya'kuluna wal mu'minuna. Nah, itu baris pertama. Terus baris kedua, al-abtaru abwaban al-mabtuthi. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, sekarang saya akan bacakan baris pertama, kemudian nanti Bapak-bapak mengikuti ya. Mengikuti, tidak perlu membuka mic ya, karena kalau di
apa namanya, online nih kalau semuanya buka jadi kayak nyamuk, Pak. Wing 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 gitu ya. Jadi yang perlu saya adalah on cam. Jadi saya bisa melihat bagaimana bentuk bibirnya. Silakan yang belum on cam, silakan on cam dibuka kameranya biar saya bisa melihat bagaimana bentuk bibir ya. Baik, sebelum kita mulai kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terlebih dahulu ya Bapak, nanti baru ikutin. Atamuruna wa yakuluna wal mu'minuna. Ya, silakan bersama. Atamuruna wa yakuluna wal mu'minuna. Baik, yang baris ke bawah sekarang huruf ba. Saya terlebih dahulu. Al-abtaru abwaban al-mabthuthi. Ya, bersama. Al-abtaru abwaban al-mabthuthi. Seperti itu ya Bapak ya, hati-hati. Ingat kemarin waktu pas kita pertama kali bagaimana cara muratul harokatnya ya. Muratul harokat ketika dia berharokat fathah bagaimana mulutnya. Ya, kalau dia hurufnya tipis berarti senyum terbuka. Kalau dia hurufnya, kalau misalkan dia kasroh, senyum turun ya, senyum turun meringis seperti ini. Kemudian kalau dia berharokat dhamma maka senyum manyun ya, seperti itu ya. Untuk apa? Untuk memberikan posisi harokatnya betul ya, tidak terbaca miring. U, I, kata muruna. Nah, itu tidak, untuk tidak membentuk huruf yang berbeda ya suaranya. Harus benar-benar ata muruna. Nah, seperti itu. Baik, kita akan baca simak ya. Dan tadi sudah dikirim sama Ustaz Zaki, nanti Ustaz Zaki juga akan membimbing berapa orang. Kita baca simak bergantian ya Pak ya. Ini hanya 2 jadi lebih mudah ya. Baik, sebelum kita baca simak bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz Zaki silakan yang pertama. Ya tadi sudah ini ya, sesuai dengan masuk ke link, mulai dari Pak Vigo, kemudian nanti lanjut ke Pak Iqbal, Pak Samad Laode, yang ketiga, yang keempat Pak Ansyaf, yang kelima Pak Doni Absar, keenam Pak Hari, ketujuh Pak Nur Hamid, ke-8 Pak Asef Fatur Rahman, yang 9 Pak Tri Pramono, yang 10 Suparno, yang 11 Pak Asep, yang ke-12 Pak Ihsan, yang 13 Pak Yudi Wahyu, yang ke-14 Dolf ini siapa ya namanya? Ya, namanya biar bisa dipanggil. Soalnya kalau Dolf ini dolanan film nih di sini. Pak Muhammad Abdullah. Muhammad Abdullah. Iya. Baik, Pak. Jadi nanti saya panggilnya Pak Abdullah ya. Iya. Kemudian yang ke-15 Pak Eris, yang 16 Pak Riyad. Baik, sudah paham ya ininya ya, apa urutannya ya, tadi yang sudah saya sebutkan dan sudah saya share di link Google Meet ini sama di grup WA. Baik, yang pertama, baris pertama itu Pak Vigo. Jadi per baris saja bacanya ya. Nanti Pak Vigo baris pertama, kemudian Pak Iqbal baris kedua, nanti Pak Samad pertama lagi seperti itu ya. Enggak, silahkan. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah baca basmalah bersama-sama dengan harapan supaya tadi tidak lagi baca basmalah. Nanti kelamaan ya Pak ya. Nanti saya benerin lagi bismillahnya kalau ada yang salah. Tambah repot nanti. Jadi sudah basmalah kita baca bersama-sama, tinggal baca. Ini ya, silakan Bapak. Baik. Atamuruna wa yakuluna wal mu'minuna. Nah,
Untuk ujung ya, untuk ujung nanya itu jangan ditambah hamzah ya, jangan nak. Nah, jangan atamuruna. Nah, naknya itu jangan di apa diringankan saja. Atamuruna. Hamzahnya sudah bagus. Tinggal nanya itu belakangnya. Pelengkapnya ya. Coba sekali lagi. Ata. Atamuruna wa ya'kuluna wal mu'minuna. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, seperti itu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, baris kedua silakan tadi. Baik, Pak Iqbal, baris kedua. Pak Iqbal, ada Pak Iqbal? Al-abtaru abwaba al-mabsusi. Ya, kita baca dulu ya Pak ya. Abwaban dibaca dulu ya. Belum kita wakufkan ya. Baik, sekali lagi coba diulang. Al-abtaru abwaba al-mabsusi. Ya, abwaban. Baca dulu. Abwaban. Ya, seperti itu dibaca dulu. Masya Allah, barakallahu fiik Pak. Sudah bagus ya. Masya Allah, Makasih, sudah bagus. Ustazah. Ya, silakan. Selanjutnya baris ketiga yang nomor 3. Baris nomor 3, baris pertama berarti ya. Silakan. Pak Samad, silakan. Atamuruna wa yakuluna walmu'muruna. Itu bisa dibesarkan ya dari HP kita, bisa di zoom dengan tangan kita kalau seandainya kurang besar ya, bisa di zoom dibesarkan bisa Pak. Walmu'minuna. Nah gitu ya, Masya Allah, barakallahu fiik Pak ya, bagus ya, Masya Allah ya. Ya, selanjutnya silakan. Selanjutnya Pak Ansyaf, baris kedua. Ansyaf, ada Pak Ansyaf? Silakan Pak Ansyaf, di on cam. Al-abtaru. Tanya pendek Pak. Pak tanya tidak dipanjangkan. Oh, ya. Al-abtaru. Al-abtaru abwaban al-mabsusi. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Huruf ba-nya sudah bagus ya. Nanti kalau huruf yang lain nanti ya. Kalau ini yang penting kita yang sudah bisa baca ba dan hamzah dulu. Baca misalnya yang lainnya itu nanti akan ketemu dengan huruf selanjutnya ya, pada berikutnya, pada hari berikutnya. Silakan selanjutnya. Selanjutnya Pak Doni Absar. Iya. Atamuruna wa ya'kuluna wal mu'minuna. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Bacaannya. Ru-nya itu sebenarnya memang tebal, tapi kita kan belum belajar huruf roh ya, nggak apa-apa. Selanjutnya. Baik, Pak Hari. Kenapa? Huruf bacanya apa? Pak Hari Junior. Ata. Yang terakhir. Ata. Ya, Pak. Rohnya ini di sini. Al-abtaru Oh, ru-nya tebal. abwaban al-mabsusi. Ada apa ya? Ya, sekali lagi Pak, coba sekali lagi. Al-abtaru abwaban al-mabsusi. Ya, ru-nya jangan ditambah hamzah ya. Al-abtaru. Ru. Nah, seperti itu coba. Al-abtaru Ya. Abwaban. abwaban Kol-kolannya dijelaskan. Abwaban. abwaban. Ya, sibdah ya, huruf sibdah itu berarti dia terhenti dulu ya, terhenti dulu. Ketika terhenti maka langsung ke ke kol-kolahnya ya. Tidak usah terlalu terburu-buru ya. Abwaban, coba. Abwaban Ya, yang seterusnya al-mabtuti.
Al-mabsusi. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Baik, untuk huruf ba sudah cukup bagus ya. Nanti di sini sebenarnya ro-nya masih ada baca yang kurang tebal ya, karena ro ini dibacanya tebal. Tetapi ini kan kita belum belajar ro, nggak apa-apa ya. Nanti kita pelan-pelan, satu-satu. Nanti seterusnya, berikutnya tambah lagi ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya, Selanjutnya Pak Nur Hamid. Atamuruna wa ya'kuluna wal mu'minuna. iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya, Selanjutnya Pak Asef Fatur Rahman. Pak Asef, silahkan di on cam. Pak Asep, ada Pak Asep? ada Pak Asep. Kalau tidak ada, mungkin dilewatkan dulu. Dulu ya. Nanti akan Baik. Pak Tri Pramono. Pak Tri ada? Ada Ustaz. Ada. Dibuka di on cam. Ya, mangga Pak. Silakan. Al-abtaru abwaban al-mabsusi. Nah, jangan terlalu terburu-buru ya Pak ya, karena setiap sukun, setiap huruf itu memiliki satu harokat ya, baik dalam keadaan sukun maupun dalam keadaan berharokat. Sama nilainya dengan al-mab. Nah, sama ya, semua sama memiliki satu harokat haknya. Kalau terlalu cepat berarti kita tidak memenuhi harokatnya ya, kecuali dalam keadaan mat ya. Kalau mat memang harus dipanjangkan. Jadi santai Pak ya. Al-abtaru tadi agak kecepatan. Coba sekali lagi. Al-abtaru Ya. abwaban. Masih cepat Pak. Abwaban. Al-mabsusi. Nah, belum keluar ya Pak. Ininya yang al-mabsusinya. Al-mabsusi. Mabsusi. Al-mabsusi. Ya, tapi masih agak kecepatan ya Pak ya, untuk ininya ya, diberikan satu harokat pokoknya ya. Jadi ada tempo yang kita berikan kepada bacaan kita, karena bacaan kita nih tartil ya, agak lambat. Jadi ketukannya juga lambat. Al-abtaru. Nah, abwaban al-mabtuti. Ini kata kasih nada ya Pak ya. Nada ini namanya nada ros. Kita kasih supaya kita lebih bisa memahami. Ya, jadi ada ketukan temponya. Al-abtaru abwaban al-mabtuti. Nah, cepat sekali lagi Pak. Al-abtaru. Masih cepat Pak. Al-abta coba. Al-abtaru. Nah, lanjut. Abwaban. Lagi sekali lagi. Abwaban. Lanjut lagi. Al-mabsusi. Masih kayak kaget Pak. Kayak orang kekagetan. Al-mabsusi. Nah, jangan digituin. Al-mabsusi. Kayak orang kaget ya. Nah, gitu. Mabbe. Cuman tidak boleh ditambah hamzah. Mabsusi. Al-mabsusi. Ya, begitu ya temponya. Tinggal dikurangin hamzahnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Insya Allah nanti akan bisa Pak dilatih terus ya. Dilatih terus insya Allah bisa. Silakan selanjutnya. Selanjutnya Pak Suparno. Silakan Pak. Atamuruna wa ya'kuluna wal mu'minuna. Iya, kulu tadi ya dibanjurin sedikit ya Pak ya, biar tidak kuluna. Nah, jadi tidak terbentuk huruf u antara u dan u, antara u dan u. U-nya harus betul-betul u. Wa ya'kuluna. Nah, kita majukan. Coba sekali lagi Pak. Atamuruna wa ya'kuluna wal mu'minuna. Nah, bagus. Tapi mu-nya agak kepleset Pak.
mu'minuna, jangan mu'minuna. Coba wal mu'minunya. Wal mu'minuna. Bagus, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, selanjutnya, silakan. Selanjutnya Pak Asep. Silakan Pak Asep. Atamuruna wa yaquluna wal mu'minuna. Duh, bagus banget ya Baris hamzanya ya. ke Hanya saja di baris belakangnya. Di belakangnya jangan ada tambah hamzah, Pak. Atamuruna gitu. Pak Asep dari mana? Dari namanya juga ada orang Pak Sunda Asep ya, Pak tadi. Asep. Pak Asep Yang mana, sebetulnya Pak? baris Ustaz. kedua tadi. Oh, baris kedua, Ustaz. Baris kedua. Silakan diulang lagi. Al-abtaru. Nah, ada kolkolanya, Pak. Abtaru. Al-abtaru abwaban al-mabsusi. Ya, itu juga sama nih, ada hamzanya di belakangnya. Jadi kayak orang Sunda gitu ya. Nggak Sunda, jangan Sunda ya Pak, Sunda. Al-abtaru, jangan ru. Coba sekali lagi. Al-abtaru. Terus Abwaban. 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 Al-mabsusi. Nah, be-nya jangan ditambah hamzah juga, Bu. Jangan al-mabsusi, jangan al-mab. Tetapi al-mab. Be bukan be ya. Al-mabsusi. Al-mabsusi. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Hati-hati ya dengan kol-kolah ya. Orang Sunda memang gini nih. Saya juga orang Sunda soalnya. Ya di belakangnya suka tambah hamzah ya. Kemana gitu ya. Sama saya Ema jadi Ema. Masya Allah. Masya Allah, benar-benar. Ya, hanya saja baca Quran ini tidak boleh bersandar pada tidak boleh bersandar atau terikuti oleh dialek bahasa daerah ya, tidak boleh ya. Ya, baik selanjutnya. Selanjutnya Pak Ihsan. Atamuruna wa yaquluna wal Mohon maaf, Bapak-bapak yang lain tolong ditutup dulu, tolong di di mute ya mic-nya biar saya bisa mendengarkan. Ya, silakan Pak Ihsan sekali lagi. Atamuruna wa yaquluna wal mu'minuna. Nah, ini juga masih ada hamzah belakangnya, Pak. Coba di ini kan. Atamuruna. Nah, ya. Nah, jangan nak ya. Kalau nak jadi manggil anak ya. Atamuruna. Nah, itu dia. Nah ya, nah, jangan nak. Coba sekali lagi. Atamuruna wa yaquluna wal mu'minuna. Masih ya, nak. Seperti kita menyebut nasi gitu Pak, nasi. Nah, nanya aja ya. Atamuruna si. Nah, nasi ya. Kalau atamuruna si, masa nasi, ya kan? Coba nasi. Wa yaqulu. Terus lanjut. Ya, Masya Allah. Nah, kalau misalnya kita ragu ya pakai H kali ya. Nah, gitu. Nah dulu ya. Nanti baru dihilangkan H-nya. Masya Allah, emang nih hamzah di belakang nih kadang-kadang suka mengganggu ya. Tapi itu tidak boleh ya. Karena kesalahan yang membaca menambahkan hamzah di belakangnya, kesalahannya maksudnya kesalahan jali, Pak. Kesalahan jali. Kenapa kesalahan jali? Karena menambah huruf. Ya, ada hamzah di belakangnya berarti na, dibaca na, berarti ada berapa huruf? 2. Kalau na saja, na berapa huruf? 1. Kalau na 2. Berarti kalau tadi bilang ata muruna, berarti na-nya 2 ya? Iya. Nah, itu hati-hati ya. Kalau ditambahkan hamzah berarti menambah. Huruf kesalahannya kesalahan jali ya. Kesalahan yang fatal akan merubah makna. Siap ya?
Insya Allah Siap. dilatih. Oke, baik. Kalau untuk hamzanya sudah cukup, sudah bagus. Baik, selanjutnya. Selanjutnya Pak Yudi, silahkan. Baris kedua ya, Ustaz. Ya, baris kedua. Ini udah putaran kedua ya, Pak? Ya, Ustaz. Belum. Oh, belum. Silakan. Mangga. Punten. Ata. Al-abtaru. Yang baris kedua. Al-abtaru Iya. abwaban al-mabsusi. Nah, kolkolahnya ringan ya Pak, diringankan kolkolahnya ya. Karena ini kebetulan kolkolahnya ini ada di tengah ya, namanya ini kolkolah sugro ya. Dia kolkolahnya itu wasol, ringan, diwasolkan, tidak berhenti. Al-abtaru begitu dia apa namanya mantul langsung masuk ke ta. Kalau saya ambil nih seperti huruf B, TA, betah. Coba Bu, Pak, betah. Biasa ngajar ibu-ibu jadi panggil Paknya. Betah. Nah, al-abta, betah. Nah, gitu. Al-abta. Bukan abta ya, abta tapi al-abtaru jadi betaru. Nah, gitu. Betaru. Nah, al-abtaru. Coba. Al-abtaru. Nah, itu masih terhenti, Pak. Ya, masih apa namanya? Masih kolkolahnya belum wasol ya, belum. Jadi seperti kita disukun ya. Kalau sukun memang nggak apa-apa ya. Al-ab sudah selesai. Karena dia tidak ada lagi temannya di depan. Nah, ini kalau masih ada temannya, jadi ketika mantul ya dilunakkan langsung masuk ke ru. Al-abtaru. Al-abtaru Ya, lanjut kedua. abwaban Ya. al-mabsusi. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini nggak ada hamzah di belakangnya, ya, nggak ada hamzah, bagus ya. Cuman hati-hati kolkolanya ya, jangan dihamzain ya, Ya, jangan Ustaz. dihamzain. Kalau dihamzain begini bacaannya, al-mabsusi. Coba beda nggak ketika saya berikan hamzah pada pantulannya ya, pada hasil pantulannya kan be, ya, pantulannya bunyinya be ya, karena dia huruf tipis. Bunyinya be. Nah, saya bacakan misalkan dengan hamzah pantulannya. Al-abtaru. Beda nggak dengan al-abtaru? Beda nggak? Beda ya. Nah, satu lagi yang abwaba. Abwaban. Itu ya tanpa hamzah. Yang dengan hamzah. Abwaban. Nah, beda ya. Bunyinya sudah beda ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya. Semangat Pak Yudi. Assalamualaikum.